Ia dijatuhi vonis berulang kali namun, yang runtuh justru ketakutan. Orang-orang yang menilainya, saat semua pintu ditutup, ia tidak melawan. Ia memilih diam. Dan dunia mulai berubah. Bukan sekali ia dijatuhkan, bukan dua kali ia diuji namun setiap kali. Ia bangkit dengan ketenangan yang sama, mereka menunggu kejatuhannya. Tapi yang mereka saksikan, justru keikhlasan yang tak tergoyahkan. Ketika keputusan terakhir dibacakan, ia tak membela diri dan disitulah segalanya berbalik. Ia kehilangan segalanya. Kecuali satu hal yang tak bisa diambil siapapun. Dunia menyempit. Langkah dibatasi. Namun ketenangannya justru meluas. Ia mati berkali-kali dalam batin. Hingga tak ada lagi yang bisa ditakutkan. Bukan kekuatan yang membuatnya bertahan, melainkan kejujuran yang tak mau bernegosiasi. Kisah ini bukan tentang mengalahkan siapapun melainkan tentang tetap lurus saat semua jalan tertutup. Di sebuah desa yang tanahnya subur dan udaranya jernih, hiduplah seorang lelaki bernama Saridin, yang kelak dikenal orang sebagai Syekh Jangkung. Pada masa itu, tak ada tanda-tanda luar biasa yang melekat padanya. Ia berjalan seperti orang lain, berbicara seperlunya, dan menundukkan pandangannya saat menyapa. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang membuat siapapun merasa tentram ketika berada di dekatnya. Pagi-pagi sekali, Saridin sudah berada di pematang sawah. Ia menolong para petani mengangkat alat, menyusun irigasi kecil, dan memastikan aliran air mengalir rata. Ia tidak memerintah, tidak pula menuntut. Ia hanya hadir cukup itu. Para tetua desa sering berkata, ada orang yang menenangkan dengan kata-kata, ada pula yang menenangkan hanya dengan keberadaan. Saridin termasuk yang kedua. Desa itu menyebutnya Jangkung. Bukan semata karena tubuhnya yang tinggi, melainkan karena sikapnya yang lapang. Ia tidak cepat menilai, tidak mudah marah. Bila terjadi selisih paham, ia mendengarkan lebih lama daripada berbicara. Jika orang-orang bertanya, ia menjawab seperlunya. Bila tak ditanya, ia memilih diam. Diamnya bukan kosong, diamnya penuh perhatian. Setelah matahari naik, Saridin biasa singgah di surau kecil di pinggir desa. Ia membersihkan lantai, merapikan kitab-kitab tua, dan menyalakan pelita. Bila cahaya redup, anak-anak sering duduk melingkar, mendengarkan kisah-kisah tentang kejujuran dan kesabaran. Saridin tidak pernah menggurui. Ia bercerita seolah sedang berbagi pengalaman, bukan memberi pelajaran. Hidup itu, katanya suatu hari, ibarat sungai. Ia tenang bila alirannya jujur. Hari-hari berlalu tanpa gejolak. Musim panen datang tepat waktu. Hujan turun secukupnya. Wajah-wajah di desa tampak cerah. Orang-orang menyebut Saridin sebagai peneduh, meski ia sendiri menolak sebutan itu. Aku hanya lewat, ucapnya pelan, setiap kali dipuji. Yang meneduhkan adalah Yang Maha Mengatur. Di rumah kecilnya, Saridin hidup bersahaja. Dinding kayu, tikar pandan, dan sebuah meja rendah, tempat ia menulis katitan-katitan singkat. Catatan itu bukan tentang kejadian luar biasa, melainkan pengingat untuk diri sendiri. Menjaga niat, menimbang langkah, dan tidak tergesa menilai. Pada malam hari, ia duduk di beranda, memandangi bintang, angin membawa suara serangga dan daun. Dalam sunyi itu, Saridin menata batin. Ia memiliki seorang guru yang dihormatinya, seorang alim yang tinggal tak jauh dari desa. Dari sang guru, Saridin belajar bahwa ilmu bukan untuk ditunjukkan, melainkan untuk menuntun. Ilmu itu amanah. Pesan sang guru, jika kau angkat tinggi-tinggi, ia akan membuatmu berat. Jika kau simpan dengan rendah hati, ia akan membuatmu ringan. Pesan itu melekat, membentuk langkah Saridin hari demi hari. Ketenangan desa bukan berarti tanpa bisik-bisik. Ada saja orang dari luar yang singgah dan bertanya-tanya, mengapa desa ini rukun? Mengapa perselisihan jarang berlarut? Mengapa seorang lelaki sederhana? Begitu didengar, pertanyaan-pertanyaan itu berputar, namun belum menemukan arah. Saridin tidak menghiraukan. Ia terus menjalani rutinitasnya, seolah tak ada yang perlu diubah. Suatu sore, seorang pedagang lewat dan berhenti di surau. Ia memandang Saridin lama, lalu berkata, orang sepertimu jarang.
Kau seperti tidak punya beban. Saridin tersenyum kecil. Beban itu ada. Jawabnya, hanya saja tidak perlu dipertontonkan. Pedagang itu mengangguk, seolah paham, lalu melanjutkan perjalanan. Malam itu, Saridin menutup hari dengan doa yang sama, seperti biasanya doa, agar esok tetap sederhana. Ia tidak meminta kejadian besar, tidak memohon keistimewaan. Ia hanya berharap langkahnya tetap lurus. Di kejauhan, bulan naik perlahan, menyinari desa dengan cahaya lembut. Tak seorang pun menyadari bahwa ketenangan ini adalah tarikan napas terakhir sebelum gelombang panjang menguji kesabaran. Di sudut desa, dua orang berbincang lirih. Mereka bukan orang jahat, hanya diliputi rasa ingin tahu yang berlebihan. Lelaki itu, kata yang satu, "Mengapa banyak orang mendengarnya?" Yang lain menjawab, "Mungkin karena ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan." Percakapan itu terhenti, namun benih tanya telah jatuh ke tanah. Saridin, yang tak mendengar bisik-bisik itu, menutup pintu rumahnya. Ia memadamkan pelita dan berbaring. Dalam keheningan, ia tersenyum tipis bukan karena tahu apa yang akan datang, melainkan karena yakin bahwa apapun yang datang akan dihadapinya dengan cara yang sama, tenang, jujur, dan berserah. Begitulah hari-hari yang tenang di bumi Jangkung. Dunia terasa baik-baik saja. Namun, di balik ketenangan, takdir sedang merajut ujian perlahan, pasti, dan tak terelakkan. Ujian itu bermula dari hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat, seperti desir angin yang menggeser daun, atau tatapan yang terlalu lama menetap pada satu nama. Saridin, pagi berikutnya desa kembali terjaga oleh rutinitas. Namun, ada yang berbeda. Sapaan masih ramah, senyum masih terbit, tetapi di antara langkah-langkah itu, terselip rasa ingin tahu yang lebih tajam. Orang-orang mulai memperhatikan lebih saksama apa yang sebelumnya mereka terima apa adanya. Cara Saridin berbicara, pilihan katanya, bahkan diamnya semuanya, kini ditimbang. Di surau, anak-anak tetap melingkar. Saridin bercerita tentang kejujuran yang tumbuh dari kesabaran. Namun hari itu, seorang pendatang duduk di sudut, menyimak tanpa menyela. Matanya mengikuti setiap gerak, mencatat tiap jeda. Ketika cerita usai, pendatang itu bertanya dengan suara tenang, "Dari mana kau belajar berkote-kota seperti itu?" Saridin tersenyum. "Dari mendengar lebih banyak daripada berbicara." Jawaban itu sederhana, tetapi menyisakan ruang tafsir. Di pasar, bisik-bisik mengalir. "Ia terlalu tenang," kata seseorang. "Orang tenang sering menyimpan sesuatu," sahut yang lain. Tak ada tuduhan, hanya rangkaian tanya yang saling menguatkan. Seorang pedagang tua mencoba meredam. "Bukankah ketenangan itu anugerah?" Namun suaranya tenggelam oleh gemerisik rasa ingin tahu. Saridin merasakan perubahan itu seperti perubahan cuaca tak langsung, tapi nyata. Ia memilih tetap berjalan di pematang, membantu seperti biasa. Namun, langkah-langkahnya kini disertai pandang mata yang lebih lama mengikutinya. Ia tidak menoleh. Bagi Saridin, menoleh pada prasangka hanya akan membuatnya tumbuh. Sore hari, ia menemui gurunya. Di beranda yang teduh, Saridin menyampaikan kegelisahan tanpa mengeluh. Sang guru mengangguk pelan. "Ketika air tenang, orang akan melihat bayangannya sendiri," ujar sang guru. Sebagian akan tersenyum, sebagian lain gelisah. Saridin menunduk, menerima. "Lalu apa yang sebaiknya aku lakukan?" tanyanya. "Tetaplah jujur," jawab sang guru. Kejujuran itu lampu, ia menerangi, meski kadang menyilaukan. Malam datang dengan sunyi yang lebih tebal. Di beranda rumahnya, Saridin menulis catatan singkat. Tenang bukan berarti berhenti waspada. Ia menutup buku, menatap langit, dan menarik napas panjang. Ada perasaan bahwa ketenangan sedang diuji oleh tania-tania yang tak semuanya berniat baik. Di sisi lain desa, pendatang itu berbincang dengan dua orang yang kemarin berbisik. "Aku tidak menemukan kesalahan," katanya. Justru sebaliknya. Yang lain menyahut, "Kadang yang tak ditemukan itulah yang paling dicurigai." Mereka tertawa kecil, bukan karena senang, melainkan karena tak tahu kemana arah rasa ingin tahu ini akan membawa. Keesokan harinya, sebuah undangan singkat, tiba permintaan untuk hadir di balai desa. Alasannya sederhana,
Musyawarah. Saridin membaca pelan, lalu melipat kertas itu dengan rapi. Ia tahu, musyawarah adalah tempat kebaikan diuji oleh persepsi. Ia datang tepat waktu. Balai desa penuh, wajah-wajah akrab bercampur pandang, yang menyimpan pertanyaan. Saridin duduk tenang, menunggu. Tak ada kata yang ia siapkan untuk membela diri, karena belum ada tuduhan yang benar-benar diucapkan. Namun di udara, ketegangan telah menggantung, rapuh, namun terasa. Ketika pertemuan dibuka, seorang tokoh desa berdiri dan berkata dengan hati-hati, "Kita berkumpul untuk menjaga kebaikan bersama." Kalimat itu terdengar damai, tetapi Saridin menangkap getarnya. Ia paham, menjaga kebaikan seringkali dimulai dengan menguji seseorang yang dianggap berbeda. Di luar, malah menurunkan embun. Di dalam, pertanyaan mulai berbaris, rapi namun mendesak. Saridin menautkan jari, menenangkan diri. Ia memilih mendengar, ia memilih diam, karena ia tahu, tidak semua tanya harus dijawab dengan kata-kata. Dan ketika pertemuan usai tanpa kesimpulan, satu hal menjadi jelas. Ketenangan telah beralih rupa. Ia bukan lagi rumah yang lapang, melainkan jembatan sempit yang harus dilalui dengan kehati-hatian. Takdir, yang sejak kemarin merajut ujian, kini menarik benang pertamanya pelan. Namun mengikat, benang itu menjelma menjadi perubahan sikap yang tak lagi bisa diabaikan. Seolah udara desa menegang oleh rasa yang belum diberi nama. Pagi datang tanpa gemuruh. Namun, langkah-langkah orang terdengar lebih berhitung. Sapaan masih ada, tetapi jedanya lebih panjang. Senyum tetap terbit, namun cepat meredup. Saridin menangkap semua itu dengan kepekaan yang tenang. Ia tahu, jembatan yang kemarin terasa lapang, kini menyempit oleh prasangka yang belum berani mengaku diri. Di surau, anak-anak duduk seperti biasa. Tetapi orang dewasa berdiri agak jauh. Saridin melanjutkan kisah tentang niat yang lurus. Ia tidak mengubah nada, tidak menambah penekanan. Baginya, kebenaran tak memerlukan suara keras. Namun, di sudut ruangan bisik-bisik bertaut, mengukur kata demi kata, seolah mencari celah yang tak ada. Usai pengajian, seorang ibu mendekat. Wajahnya ragu, suaranya pelan. "Apakah benar kau pernah belajar jauh dari sini?" Saridin mengangguk. "Belajar itu perjalanan seumur hidup," jawabnya. Ibu itu tersenyum tipis, tetapi rautnya masih menyimpan tanya. Ia pergi dengan langkah yang belum tuntas. Di pasar, cerita berputar lebih cepat daripada barang dagangan. Ada yang berkata, Saridin terlalu didengar. Ada yang berbisik, ketenangan sering disalahpahami. Tak satu pun berniat buruk secara terang-terangan, namun kebersamaan mulai retak oleh dugaan yang tak diselesaikan. Saridin memilih menemui gurunya lagi. Kali ini, ia lebih banyak diam. Sang guru memandangnya lama, lalu berkata, "Ketika orang tak menemukan salah, mereka akan menguji sabarmu." Saridin menghela napas. "Aku tak takut diuji," katanya. "Aku hanya khawatir jika ujianku membuat orang lain gelisah." Sang guru tersenyum. "Kegelisahan orang lain bukan selalu akibat langkahmu." Sore itu, kabar lain datang lebih resmi, lebih dingin. Sebuah permintaan hadir kembali di balai desa. Kali ini, dengan daftar pertanyaan yang disusun rapi. Saridin membaca undangan itu tanpa perubahan wajah. Ia melipatnya, menyimpannya, lalu melanjutkan pekerjaannya merapikan saluran air. Baginya, menuntaskan yang kecil adalah cara terbaik menghadapi yang besar. Malam turun. Di beranda rumahnya, Saridin menulis lebih panjang dari biasanya. Ia menimbang setiap kejadian, bukan untuk membela diri, melainkan untuk menjaga niat tetap bersih. Ia menutup catatan dengan satu kalimat, "Aku akan menjawab bila saatnya tiba." Di balai desa, lampu dinyalakan lebih terang dari biasanya. Kursi disusun rapi. Orang-orang datang dengan sikap yang beragam. Ada yang cemas, ada yang penasaran, ada pula yang berharap semuanya segera selesai. Ketika Saridin masuk, ruangan senyap sejenak. Bukan hening yang hangat, melainkan hening yang menunggu. Pertanyaan diajukan satu persatu, tentang asal-usul, tentang pelajaran, tentang pengaruh. Saridin menjawab seperlunya, jujur tanpa hiasan. Beberapa orang mengangguk. Sebagian lain mencatat dengan dahi berkerut.
Tak ada tuduhan yang diucapkan, namun arah pembicaraan kian menyempit, seperti jembatan yang memaksa langkah-langkah saling berhimpit. Ketika pertemuan ditutup, keputusan ditunda. Kata ditunda menggantung lebih berat daripada penolakan. Saridin keluar balai desa dengan langkah tenang. Di luar, malam menyambutnya dengan angin lembut, seolah mengingatkan bahwa ketenangan masih ada meski harus dicari lebih dalam. Ia berjalan pulang tanpa menoleh. Di baliknya, bisik-bisik kembali berdenyut. Di depannya, jalan gelap terbentang, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dilalui. Saridin tahu, pendahuluan telah usai. Yang menanti bukan lagi tanya yang samar, melainkan ujian yang mulai membentuk arah. Dan disitulah, tanpa suara keras dan tanpa isyarat kasar, dunia pelan-pelan bergeser menandai berakhirnya hari-hari yang sepenuhnya baik-baik saja. Pergeseran itu terasa pada pagi berikutnya, ketika langkah Saridin menuju pematang tak lagi diiringi sapaan sehangat biasanya. Orang-orang tetap bekerja, tetapi jarak di antara mereka dan Saridin bertambah setapak demi setapak. Bukan karena benci, melainkan karena kehotehesion yang tumbuh berlebihan. Ada rasa takut berbuat salah, takut dipandang memihak. Saridin memahami ketakutan itu. Ia memilih tetap menunduk, menolong tanpa menuntut, seolah jarak hanyalah ruang yang bisa dijembatani oleh waktu. Namun waktu justru mempertebal tanda tanya. Seorang utusan dari wilayah tetangga datang membawa kabar. Ada laporan yang sampai ke penguasa setempat, laporan tentang pengaruh yang dinilai terlalu besar bagi seorang lelaki sederhana. Kata-kata itu terdengar ringan, tetapi maknanya berat. Pengaruh. Kata yang bisa dimaknai sebagai berkah atau ancaman, tergantung siapa yang memegangnya. Saridin dipanggil kembali. Kali ini bukan sekadar musyawarah desa. Ada wajah-wajah asing di balai rapi, tegas, dan berhitung. Pertanyaan yang diajukan lebih terarah, disusun dengan niat menemukan kepastian. Saridin menjawab jujur seperti biasa. Ia tidak menolak pengaruh, tidak pula mengakuinya sebagai tujuan. Jika orang mendengar, katanya pelan, itu karena mereka ingin mendengar. Aku tidak memaksa. Jawaban itu memicu keheningan yang lebih panjang. Keheningan yang tak sepenuhnya setuju, juga tak berani menolak. Dalam keheningan itu, Saridin merasakan sesuatu yang baru. Bahaya yang bukan datang dari niat buruk, melainkan dari tafsir yang berlapis-lapis. Sepulang dari balai, Saridin menemui gurunya. Kali ini, sang guru tak banyak berbicara. Ia menatap muridnya lama, seolah membaca jalan yang akan dilalui. Ujianmu kini berpindah tempat, ucapnya. Akhirnya, bukan lagi di desa, melainkan di mata mereka yang menilai dari kejauhan. Saridin mengangguk. Apa yang harus kujaga? Tanyanya. Hatimu, jawab sang guru singkat, karena itulah yang paling mudah disalahpahami. Malam itu, Saridin sulit terlelap. Bukan karena takut, melainkan karena tanggung jawab yang kian berat. Ia menyadari, ketenangan yang dulu meneduhkan, kini bisa ditafsirkan sebagai sikap menantang. Diam yang dulu bijak, kini dianggap menyimpan rahasia. Dunia memang telah bergeser, dan ia berada tepat di titik pergeseran itu. Kabar berikutnya datang seperti angin dingin. Sebuah keputusan sementara. Saridin diminta membatasi kegiatannya. Tidak lagi mengajar di surau, untuk waktu yang belum ditentukan. Alasannya disampaikan dengan bahasa halus demi menjaga ketertiban. Saridin membaca keputusan itu dengan napas teratur. Ia melipat kertasnya rapi, lalu menatap surau dari kejauhan. Anak-anak duduk menunggu, tak tahu apa yang berubah. Ia mendekat, menyampaikan kabar dengan suara lembut. Tak ada protes, tak ada amarah, hanya mata-mata kecil yang bingung. Saridin tersenyum, menenangkan. Belajar tak selalu di satu tempat, katanya. Kita akan bertemu lagi. Kata-kata itu sederhana, tetapi memerlukan keberanian untuk diucapkan. Saat ia melangkah pergi, seorang tokoh desa menyapanya lirih. Aku berharap ini cepat berlalu. Saridin mengangguk. Semoga, jawabnya. Namun di hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Konflik telah mengambil bentuk, bukan lagi sekadar tanya, melainkan keputusan yang menyentuh kehidupan banyak orang. Malam menutup hari dengan sunyi yang berbeda. Saridin menulis catatan terakhir sebelum tidur. Ketika pintu ditutup, jalan lain akan terbuka. Ia menutup buku itu dengan keyakinan yang diuji.
bukan dikurangi. Dan di kejauhan, roda penilaian terus berputar mendekatkan Saridin pada ujian yang lebih besar, yang tak lagi bisa dihindari, hanya dengan diam. Ujian itu hadir dalam bentuk langkah yang dipercepat, keputusan yang kian tegas, dan jarak yang kini tak lagi bisa ditafsir sebagai kebetulan. Pagi menyapa desa dengan kabut tipis. Saridin berjalan seperti biasa, namun tujuannya berubah. Ia tak lagi menuju surau, melainkan menyusuri tepi ladang, membantu siapapun yang memerlukan. Ia memilih kerja sunyi sebagai bahasa yang paling jujur. Namun kerja sunyi pun kini ditafsirkan. Ia menghindar, bisik sebagian orang. Ia menunggu, kata yang lain. Kebenaran terjepit di antara tafsir. Seorang utusan kembali datang, membawa arahan, baru lebih rinci, lebih mengikat. Saridin diminta hadir di tempat yang lebih jauh, di hadapan mereka yang tak mengenalnya, selain dari laporan. Undangan itu rapi, bahasanya sopan, tetapi bobotnya menekan. Saridin membaca perlahan, lalu menghela napas. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar berpindah tempat, ini berpindah medan. Sebelum berangkat, Saridin menemui gurunya. Tak banyak kata terucap, sang guru menyerahkan sebuah nasihat singkat. Jika kau diminta menjelaskan dirimu, jelaskan niatmu. Jika niatmu ditanya, serahkan sisanya pada Yang Maha Mengetahui. Saridin mengangguk. Ia pamit dengan tunduk yang lebih dalam dari biasanya. Perjalanan dimulai saat matahari condong. Di sepanjang jalan, Saridin menyaksikan wajah-wajah yang asing dan ramah sekaligus. Ia menahan diri untuk tak menilai. Ia tahu, menilai hanya akan memperberat langkah. Ketika tiba, ruangan pertemuan terasa lebih dingin, lebih resmi. Pertanyaan disusun dengan rapi, mengarah, dan menuntut kepastian yang sulit diberi tanpa mengkhianati kejujuran. Tujuanmu apa? Tanya seorang penanya. Menjaga niat, jawab Saridin pelan. Pengaruhmu, jika ada, itu bukan milikku. Jawaban-jawaban itu terdengar sederhana, namun justru itulah yang membuatnya berlapis. Sebagian mengangguk, sebagian mencatat lebih cepat. Keputusan belum diambil, tetapi arah mulai terlihat. Kehati-hatian berubah menjadi pembatasan yang lebih nyata. Sore merambat, Saridin menunggu di luar ruangan, memandang langit yang berubah warna. Ia menyadari, setiap jawaban jujur punya harga. Bukan harga yang dibayar dengan harta, melainkan dengan kesabaran. Ketika dipanggil kembali, keputusan disampaikan dengan nada netral. Pengawasan diperketat, geraknya dibatasi sementara waktu. Semua demi ketertiban. Saridin menerima tanpa bantahan. Ia tidak mencari pembenaran, tidak pula mengajukan sanggahan. Dalam hatinya, ia menata ulang makna kebebasan. Bukan bebas bergerak, melainkan bebas menjaga hati. Ia menunduk, mengucap terima kasih, lalu melangkah keluar. Di perjalanan pulang, hujan turun rintik. Saridin berjalan tanpa berteduh, membiarkan rintik menyertai langkah. Bukan untuk menantang, melainkan untuk mengingatkan diri bahwa setiap perjalanan punya musimnya. Sesampainya di desa, kabar telah lebih dulu tiba. Wajah-wajah menatap dengan cemas. Saridin menenangkan mereka dengan senyum yang jujur. Malam itu, ia menulis lebih singkat. Jalan ini tak lagi sama, tapi tujuan harus tetap. Ia menutup buku, memadamkan pelita, dan berdoa dalam diam. Ia tahu, konflik awal telah beralih rupa. Dari bisik menjadi kebijakan, dari tanya menjadi batas. Dan ketika ia terlelap, takdir menyiapkan bab berikutnya, bab yang akan memaksanya memilih. Tetap melangkah dalam sunyi, atau menanggung beban keputusan yang kian nyata. Pilihan itu datang saat fajar, ketika cahaya pertama menyentuh jendela rumah Saridin dan membawa kabar yang tak bisa lagi ditunda. Seorang utusan tiba dengan sikap hormat, namun tegas. Ia menyampaikan pesan singkat. Saridin diminta tinggal di satu tempat tertentu untuk sementara waktu, demi memudahkan pengawasan. Bahasanya halus, niatnya dinyatakan baik, tetapi maknanya jelas. Ruang gerak kian menyempit. Saridin mendengarkan tanpa menyela. Ia menatap halaman rumahnya, seolah menimbang jarak antara kebebasan dan tanggung jawab. Ia meminta waktu sejenak. Utusan itu mengangguk. Saridin masuk, mengambil catatan kecilnya, dan membaca ulang tulisan-tulisan lama. Di sana,
ia menemukan pengingat yang pernah ia tulis. Tenang bukan berarti pergi, tenang berarti memilih dengan sadar. Kalimat itu menguatkannya. Sebelum memberikan jawaban, Saridin menemui gurunya untuk terakhir kalinya sebelum keputusan diambil. Sang guru menyambutnya dengan tatapan yang paham. Kadang, kata sang guru pelan, sunyi adalah perlindungan. Kadang pula, sunyi adalah ujian. Saridin mengangguk. Aku ingin tetap jujur, ucapnya. Maka, pilihlah jalan yang membuatmu tetap jujur, jawab sang guru. Saridin kembali menemui utusan. Dengan suara tenang, ia menyatakan kesediaannya. Bukan karena takut, bukan pula karena menyerah, melainkan karena memilih menjaga ketentraman banyak orang. Keputusan itu diambil tanpa sorak, tanpa drama, namun dampaknya menyebar cepat, seperti riak yang menjangkau tepi-tepi desa. Kabar itu mengundang reaksi beragam. Ada yang merasa lega, ada yang sedih, ada pula yang diam-diam kecewa. Anak-anak menatap surau yang kini lebih sepi. Orang-orang dewasa saling berpandangan, menyadari bahwa sebuah bab telah ditutup. Saridin menenangkan mereka satu persatu, menegaskan bahwa belajar dan berbuat baik tidak terikat pada satu sosok. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Saridin tinggal di tempat yang ditentukan, diawasi dengan sopan, namun tetap diawasi. Ia mengisi waktu dengan menulis, berdoa, dan merenung. Setiap hari, ia menguji dirinya sendiri. Apakah ketenangan masih utuh ketika kebebasan dibatasi? Jawabannya, tidak selalu mudah, tetapi selalu jujur. Suatu senja, seorang penjaga bertanya lirih, "Apakah kau menyesal?" Saridin tersenyum. "Menyesal hanya datang jika aku mengkhianati niat," jawabnya. Penjaga itu terdiam, seolah menemukan pelajaran di tempat yang tak ia duga. Di kejauhan, keputusan-keputusan baru mulai dibicarakan. Ada rencana untuk membawa perkara ini ke tingkat yang lebih tinggi, mencari kepastian yang lebih final. Saridin merasakan arah angin berubah. Ia tahu, fase konflik awal telah mencapai ujungnya. Yang menanti bukan lagi sekadar pembatasan, melainkan rangkaian ujian yang menuntut tujuan yang lebih tegas. Malam itu, Saridin menulis dengan tangan mantap. Jika langkah diikat, niat harus diluruskan. Ia menutup buku, memejamkan mata, dan bersiap menyambut fase berikutnya, fase ketika ia harus menetapkan tujuan, bukan hanya bertahan. Karena setelah pilihan diambil, perjalanan tak lagi tentang menghindar, melainkan tentang melangkah ke depan dengan kesadaran penuh. Kesadaran itulah yang mendorong Saridin menata ulang hari-harinya, bukan sebagai orang yang dibatasi, melainkan sebagai pribadi yang memilih tujuan dengan jernih. Pagi-pagi, ia duduk menghadap jendela, membiarkan cahaya menyentuh meja tulisnya. Untuk pertama kalinya sejak kabar-kabar itu datang, Saridin menuliskan tujuan dengan jelas, menjaga ketentraman, meluruskan niat, dan memastikan kebaikan tetap bergerak, meski dirinya berhenti di satu tempat. Tujuan itu sederhana, namun menuntut keteguhan yang tak sederhana. Ia mulai mengirimkan catatan kecil, pesan-pesan singkat yang menenangkan kepada orang-orang yang meminta nasihat. Bukan ajakan, bukan petunjuk keras, melainkan pengingat lembut. Setiap pesan ditulis dengan bahasa yang sama, jujur, dan rendah hati. Ia tahu, kata-kata bisa menembus jarak lebih jauh daripada langkah. Namun rintangan segera datang. Pesan-pesan itu diperiksa, ditimbang, dan kadang tertahan. Ada yang menganggapnya tak perlu, ada pula yang menilai terlalu berpengaruh. Saridin menerima kenyataan itu tanpa mengubah nada. Jika satu jalan tertutup, ia memilih jalur lain lebih sunyi, lebih pelan. Di tempat tinggalnya, pengawasan kian rapi. Waktu-waktu tertentu ditetapkan, kunjungan dibatasi. Saridin merasakan tekanan yang tak terlihat, seperti awan rendah yang menggantung lama. Ia menata napas, mengingat tujuan yang telah ia tulis. Setiap kali ragu, ia membaca ulang kalimat pertama, menjaga ketentraman. Suatu siang, seorang tamu datang dengan wajah ragu. Ia membawa pertanyaan yang lama disimpan. "Jika semua ini berakhir buruk, apa yang akan kau pilih?" Saridin menatapnya tenang. "Aku memilih tetap lurus," jawabnya. "Lurus pada niat, lurus pada kebaikan." Jawaban itu tak menyelesaikan masalah, tetapi memberi arah. Di kejauhan,
Pembicaraan tentang Saridin kian ramai. Ada yang mengusulkan langkah lebih tegas, ada yang menahan diri. Di antara suara-suara itu, tujuan Saridin diuji bukan oleh satu rintangan, melainkan oleh banyaknya tafsir. Ia menyadari, mempertahankan tujuan kadang lebih berat daripada menetapkannya. Malam tiba, Saridin menutup hari dengan catatan pendek. Tujuan yang jelas akan menemukan jalannya, meski harus melewati sunyi. Ia memejamkan mata, menyiapkan diri, karena ia tahu, pengembangan konflik baru saja dimulai dan rintangan berikutnya akan menguji bukan hanya langkah, tetapi keyakinan. Rintangan itu hadir tanpa suara keras, merayap pelan, lewat ecerena-ceren baru, yang terasa semakin sempit. Suatu pagi, Saridin menerima pemberitahuan tambahan. Semua catatan yang ia kirimkan harus dihentikan sementara. Alasannya, sederhana menghindari salah tafsir. Saridin membaca pesan itu 2 kali, lalu meletakkannya dengan rapi. Ia tak terkejut, tetapi hatinya bergetar. Bukan karena larangan itu sendiri, melainkan karena niat baik kini dicurigai oleh ketakutan yang tak terucap. Hari-hari berikutnya terasa lebih panjang. Waktu seakan berjalan lambat, memberi ruang bagi pikiran untuk berkelana. Saridin menata rutinitasnya, menulis untuk diri sendiri, merenung, dan memperhalus doa. Ia menyadari, rintangan bukan selalu tembok. Kadang ia berupa pintu yang perlahan ditutup satu persatu. Di luar, kabar-kabar berkembang. Ada yang menyebut Saridin keras kepala, karena tetap tenang. Ada pula yang mengatakan, ketenangannya terlalu rapi. Tafsir bertabrakan, dan di tengahnya, Saridin memilih satu pegangan. Keyakinan yang tak perlu diumumkan. Ia belajar menahan diri dari menjelaskan segala hal, karena penjelasan yang dipaksakan sering melahirkan kebingungan baru. Suatu sore, seorang penjaga yang biasa diam mendekat. "Aku membaca catatanmu dulu," katanya pelan. Banyak yang merasa dikuatkan. Saridin tersenyum tipis. "Kekuatan itu milik mereka," jawabnya. "Aku hanya mengingatkan." Penjaga itu mengangguk, seolah memahami bahwa pengaruh sejati tak bisa disita oleh aturan. Namun malam membawa kabar lain lebih berat. Ada wacana untuk memindahkan Saridin ke tempat yang lebih jauh, demi kepastian yang lebih besar. Kata kepastian terdengar menenangkan, tetapi Saridin menangkap maknanya. Jarak akan diperlebar, pengawasan akan diperketat. Ia menarik napas panjang. Inilah rintangan yang menuntut keputusan batin, bukan sekadar kesabaran. Saridin duduk lama, menatap cahaya lampu yang redup. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah tujuan yang ia tetapkan masih utuh? Ketika jalannya berubah, jawabannya datang pelan, namun tegas. Tujuan tidak berubah, cara mencapainya yang harus disesuaikan. Ia menulis satu kalimat, lalu berhenti. Keyakinan tidak bergantung pada tempat. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung keberanian. Saridin tahu, rintangan ini bukan akhir. Ia adalah pintu menuju ujian berikutnya, ujian yang akan menuntut keteguhan lebih dalam. Malam kian larut. Di luar, angin berdesir membawa kabar yang belum selesai. Saridin memejamkan mata, bersiap, karena setelah keyakinan diuji, langkah berikutnya akan memaksa tujuan bertemu dengan kenyataan yang lebih keras, tanpa harus meninggalkan kelembutan. Kenyataan itu datang bersama keputusan pemindahan yang akhirnya ditetapkan. Rapi dalam bahasa, dan berat dalam makna. Saridin menerima kabar itu pada pagi yang cerah. Ia membaca lembar pengumuman dengan saksama, seolah ingin memastikan setiap kata berdiri pada tempatnya. Tak ada penolakan yang ia siapkan, tak pula permohonan penundaan. Ia hanya menata napas, dan mengingat tujuan yang telah ditetapkan, tujuan yang tak terikat jarak. Sebelum berangkat, beberapa orang diizinkan menemuinya. Wajah-wajah yang datang membawa harap dan cemas bercampur. Saridin menyambut mereka satu persatu, dengan senyum yang tetap, meski hatinya tahu, perpisahan selalu menyisakan ruang kosong. "Jangan bergantung pada satu alamat," katanya lembut. "Peganglah nilai yang kita sepakati." Kata-kata itu menenangkan, sekaligus mengajarkan. Perjalanan menuju tempat baru berlangsung sunyi. Jalanan memanjang, ladang berganti, dan langit menampakkan warna yang tak dikenalnya. Saridin memandang keluar, menyadari bahwa setiap jarak menyimpan pelajaran tentang kelepasan. Ia tak membawa banyak barang, hanya catatan kecil dan niat yang dirawat. Tempat baru itu lebih terpencil, aturannya lebih ketat,
Waktu ditandai, kunjungan dibatasi. Namun di sana, Saridin menemukan ritme lain. Keheningan yang memaksa batin berbicara jujur. Ia mengisi hari dengan menata pikiran, menulis tanpa tujuan, kirim, dan merawat ketenangan yang kini menjadi ladang kerjanya. Tak lama, kabar-kabar kembali berdatangan. Ada yang menilai ketenangan Saridin sebagai sikap menantang. Ada pula yang menganggapnya tanda keikhlasan. Dua tafsir itu berhadapan, tanpa pernah benar-benar bertemu. Saridin memilih berdiri di tengah bukan sebagai penengah, melainkan sebagai saksi atas bagaimana manusia menilai dari jarak. Suatu senja, seorang pengawas bertanya dengan nada penasaran, "Apa yang kau harapkan dari semua ini?" Saridin menatap senja yang memudar. "Agar kebaikan tetap berjalan," jawabnya. "Walau langkahku diperlambat." Pengawas itu terdiam, seolah baru menyadari bahwa memperlambat langkah tak selalu memperlambat makna. Namun malam membawa pertanda lain. Pembicaraan tentang keputusan akhir kian menguat. Ada dorongan untuk menutup perkara ini dengan satu penetapan, tegas penetapan yang, apapun bentuknya, akan mengakhiri ruang abu-abu. Saridin merasakan beban itu mendekat. Ia tahu, pengembangan konflik hampir mencapai puncaknya. Ia menulis satu kalimat terakhir hari itu. Jarak menguji keteguhan, bukan mematahkannya. Dengan kalimat itu, Saridin memejamkan mata. Ia bersiap, bukan untuk melawan, melainkan untuk memilih lagi pilihan yang akan menentukan apakah tujuan dapat bertahan ketika kenyataan mengetuk lebih keras. Ketukan itu terdengar dalam bentuk panggilan resmi yang datang menjelang siang, disertai nada mendesak yang tak lagi menyisakan ruang jeda. Saridin diminta hadir di hadapan majelis yang lebih besar. Bahasa undangannya rapi, isinya tegas. Di sana, katanya, perkara ini akan diputuskan agar tak terus menggantung. Saridin membaca dengan saksama, lalu melipat kertas itu. Ia tahu, ruang abu-abu yang selama ini ada akan segera ditutup. Dan ketika ruang itu tertutup, setiap pilihan akan menampakkan konsekuensinya. Perjalanan menuju tempat pertemuan berlangsung dalam keheningan yang padat. Saridin menata pikirannya, bukan untuk menyusun pembelaan, melainkan untuk meneguhkan niat. Ia teringat pesan gurunya, "Jelaskan niatmu, sisanya serahkan." Kalimat itu kini terasa lebih berat. Namun justru itulah penopangnya. Majelis berkumpul dengan wajah-wajah yang terlatih membaca keadaan. Pertanyaan diajukan berurutan, semakin tajam, semakin menuntut kejelasan. Saridin menjawab tanpa berkelit. Ia mengakui pengaruh yang terjadi tanpa mengklaimnya sebagai tujuan. Ia menegaskan niat tanpa menuntut pengakuan. Setiap jawaban membuat ruangan hening sejenak, seolah menimbang antara kehati-hatian dan kepercayaan. Namun, hening itu tak bertahan lama. Kesimpulan sementara mulai disusun. Bahasanya tertib, alasannya terdengar masuk akal. Saridin menangkap arahnya. Demi ketertiban, demi kepastian, langkah-langkah akan diperketat. Keputusan belum final, tetapi sinyalnya jelas, jalan akan semakin sempit. Saat diberi kesempatan terakhir untuk menyampaikan sesuatu, Saridin berdiri dengan tenang. "Aku tidak meminta perlakuan khusus," katanya. "Aku hanya berharap kebaikan tidak terhenti oleh ketakutan." Kalimat itu sederhana, namun menggantung lama di udara. Tak semua setuju, tak semua menolak. Pertemuan ditutup tanpa kepastian yang menenangkan. Saridin keluar dengan langkah mantap. Meski dadanya terasa penuh, ia menyadari pengembangan konflik telah mencapai batasnya. Segala upaya menjaga keseimbangan tampak tak cukup. Di hadapannya, jalur menuju klimaks terbentang, jalur yang menyisakan satu pilihan paling sulit. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Saridin duduk sendiri, menulis dengan tangan yang mantap. "Jika semua pintu tertutup, aku akan mengetuk dari dalam." Ia menutup catatan itu dan memejamkan mata, bersiap menghadapi fase berikutnya, fase ketika api lama tak lagi memadai. Dan keteguhan harus menemukan bentuk yang baru. Karena setelah kenyataan mengetuk lebih keras, tak ada lagi ruang untuk setengah langkah. Yang ada hanyalah keputusan penuh dengan segala risikonya. Yang tersisa hanyalah keputusan penuh. Dan keputusan itu tiba bersamaan dengan kabar yang menutup pintu terakhir harapan lama. Pagi itu,
Saridin menerima penetapan yang telah lama dibicarakan. Bahasanya ringkas, nadanya final. Perkara dinyatakan harus diselesaikan dengan satu jalur yang dianggap paling aman bagi semua pihak. Tak ada lagi ruang penyesuaian. Tak ada lagi penundaan. Saridin membaca tanpa tergesa, lalu menutup lembar itu dengan napas yang teratur. Ia tahu, inilah ambang yang memisahkan bertahan dari menyerahkan segalanya. Hari berjalan dengan perasaan yang rapat. Saridin diminta menunggu, sementara berbagai pihak menyusun langkah-langkah lanjutan. Ia menunggu bukan dalam kekosongan, melainkan dalam kerja batin yang sunyi. Setiap jam menjadi cermin. Apakah niatnya masih sama ketika hasil tak lagi bisa dikendalikan? Sore hari, ia dipanggil kembali. Kali ini, ruangan terasa lebih sempit. Meski kursi-kursi tersusun rapi, wajah-wajah yang hadir tampak tegas. Seolah keputusan telah menemukan rumahnya. Saridin mendengar penjelasan dengan saksama. Jalan yang dipilih akan mengakhiri polemik, namun menuntut pengorbanan yang tak ringan. Ketika ditanya apakah ia menerima, Saridin menunduk sejenak. Di benaknya, terlintas wajah-wajah di desa, surau yang sepi, pesan-pesan yang tertahan. Ia menyadari, semua usaha menjaga keseimbangan telah dicoba. Kini, keseimbangan itu menuntut satu hal, keikhlasan yang tak bersyarat. Aku menerima, ucapnya pelan, namun mantap. Bukan karena setuju pada semua tafsir, melainkan karena memilih menjaga kebaikan yang lebih luas. Kalimat itu mengakhiri pertemuan. Tak ada sorak, tak ada kelegaan, yang nyata hanya kesenyapan yang berat. Malam turun dengan langkah lambat. Saridin kembali ke tempatnya, menyalakan pelita, dan membuka catatan. Ia menulis panjang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Bukan keluhan, bukan pembelaan, melainkan pengakuan jujur pada diri sendiri. Aku telah melakukan yang bisa kulakukan. Sisanya, kuserahkan. Di kejauhan, roda keputusan mulai bergerak. Langkah-langkah lanjutan disiapkan, dan setiap langkah mengunci pilihan yang telah diambil. Saridin merasakan dinding-dinding semakin dekat. Bukan untuk menekan, melainkan untuk menguji ruang batin terakhir yang belum disentuh. Ia memejamkan mata, menata napas, dan berdoa tanpa permintaan khusus. Jika ini adalah titik terendah, ia ingin melewatinya dengan tegak. Karena ia tahu, klimaks bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang apakah hati tetap utuh ketika segala upaya runtuh. Dan disitulah pintu terakhir benar-benar tertutup, membuka jalan menuju satu pilihan paling sulit yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Pilihan itu datang tanpa memberi waktu untuk bersembunyi di balik pertimbangan panjang, menuntut kejujuran yang tak lagi bisa ditunda. Saridin dipanggil pada pagi yang hening, udara terasa berat, seolah alam ikut menahan napas. Ia berjalan dengan langkah yang sama, seperti hari-hari sebelumnya tenang. Terukur namun di dalam dirinya, pertarungan batin mencapai puncaknya. Semua jalan yang pernah ia tempuh kini bertemu pada satu titik. Menerima sepenuhnya, tanpa syarat apapun. Di hadapannya, penjelasan disampaikan dengan bahasa yang tertib. Keputusan lanjutan akan dilaksanakan segera. Tujuannya disebutkan berulang kali. Menutup kegelisahan, meredam kebingungan, mengakhiri perbincangan yang tak kunjung selesai. Saridin mendengarkan, lalu menatap lurus. Ia menyadari, setiap kata mengakhiri, selalu menyisakan awal lain awal yang hanya bisa ditempuh dengan keberanian. Ia diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan terakhir. Ruangan menunggu, waktu terasa mengembang. Saridin menimbang bukan apa yang adil baginya, melainkan apa yang menenangkan banyak orang. Disitulah ia memahami, pilihan tersulit bukanlah memilih yang paling aman, melainkan yang paling ikhlas. Aku tidak akan menambah kata, ujarnya. Akhirnya, biarkan niatku berbicara melalui sikapku. Kalimat itu bukan penolakan, bukan pula persetujuan kosong. Ia adalah penyerahan yang sadar menempatkan diri di bawah kebijaksanaan yang lebih luas. Keheningan menyusul. Keputusan ditegaskan. Saridin menerima dengan anggukan kecil. Tak ada rasa kalah yang menghantam. Hanya kesedihan yang ditata rapi, agar tak melukai siapapun. Ia tahu, mulai saat ini, setiap hari akan menjadi cermin yang lebih jujur. Malam itu, Saridin duduk lama. Dalam sunyi, ia membuka catatan terakhirnya dan menulis satu baris. Ketika tak ada lagi yang bisa kupegang,
Aku memilih melepaskan dengan tenang. Baris itu menutup bab panjang usaha manusiawi. Namun justru pada saat semua terasa selesai, sesuatu berubah, bukan di luar, melainkan di dalam. Saridin merasakan ketentraman yang tak bergantung pada hasil. Seolah beban yang lama disandang, kini diletakkan dengan penuh kesadaran. Ia tersenyum tipis, senyum orang yang telah memilih, bukan karena terpaksa, melainkan karena yakin. Di kejauhan, langkah-langkah menuju puncak klimaks terus bergerak. Keputusan telah diambil, jalan telah ditentukan. Yang tersisa kini adalah menghadapi konsekuensi dengan hati yang tak terbelah. Karena setelah pilihan yang tak bisa ditunda diambil, perjalanan tak lagi tentang mencari jalan keluar melainkan tentang berjalan lurus di dalamnya. Berjalan lurus itu kini terasa paling berat, sebab satu persatu upaya yang pernah Saridin tempuh mulai runtuh tanpa sisa. Hari-hari berikutnya bergerak seperti bayang yang memanjang. Keputusan yang telah ditegaskan melahirkan lengka-lengka lanjutan yang tak bisa ia hentikan. Setiap kabar datang membawa penegasan baru. Ruangnya semakin dipersempit, waktunya semakin diatur, dan suaranya kian jarang didengar. Semua dilakukan dengan alasan ketertiban. Namun dampaknya, nyata Saridin berada di titik di mana tak ada lagi jalan untuk menjelaskan apapun. Ia mencoba tetap menata diri. Ia menulis, merenung, dan menjaga rutinitas kecil yang tersisa. Namun kali ini, ketenangan tak datang semudah sebelumnya. Ada rasa lelah yang tak bisa disangka lelah karena telah berusaha sejujur mungkin, tetapi tetap disalahpahami. Disitulah Saridin menyadari, klimaks bukan selalu ledakan. Kadang ia adalah keheningan yang terlalu padat untuk ditahan. Suatu sore, kabar terakhir tiba. Nada penyampaiannya datar, isinya final. Tak ada lagi ruang diskusi, tak ada lagi jeda. Semua yang pernah Saridin lakukan menjaga, menahan, menenangkan dianggap tak cukup. Keputusan ini akan menutup perkara secara menyeluruh. Saridin duduk lama setelah kabar itu pergi. Ia menatap dinding, lalu menunduk. Bukan putus asa yang datang, melainkan pengakuan jujur. Semua usaha manusiawi telah mencapai batasnya. Di titik itu, ia merasakan sesuatu yang lain, keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Keheningan yang mengajak berhenti melawan arus dan mulai menerima kedalaman. Ia teringat pesan lama. Ketika semua runtuh, jangan buru-buru membangun. Duduklah, dengarkan, dan biarkan hati menemukan pijaknya sendiri. Saridin memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tak memikirkan akibat, tak menimbang tafsir. Ia hanya hadir sepenuhnya pada saat ini. Malam datang membawa keteduhan yang tipis. Saridin menyalakan pelita dan membuka catatan. Tetapi tangannya berhenti di atas kertas. Tak ada kata yang ingin ia tulis. Ia menyadari, kata-kata pun memiliki batas. Disinilah ia harus memilih cara lain, cara yang tak bergantung pada penjelasan atau pembelaan. Dalam sunyi itu, Saridin mengambil satu keputusan batin. Jika semua pintu usaha tertutup, ia akan berdiri di hadapan kenyataan, dengan pasrah yang aktif, pasrah yang tidak lari, pasrah yang tetap menjaga martabat niat. Keputusan ini tak diucapkan, tak dicatat, namun mengubah cara ia bernapas. Di kejauhan, langkah-langkah menuju puncak klimaks kian dekat. Saridin tahu, fase ini belum selesai. Bahkan, ia baru memasuki bagian terdalamnya, bagian di mana satu-satunya pilihan yang tersisa akan menuntut keberanian paling sunyi. Dan di sanalah, ketika semua usaha runtuh, Saridin berdiri tanpa sandaran, siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan hati yang tak lagi menggenggam apapun selain kejujuran. Kejujuran itulah yang kini diuji hingga batas paling dalam. Ketika satu-satunya pilihan yang tersisa menuntut penyerahan total tanpa jaminan apapun. Pagi itu, Saridin dipanggil sekali lagi. Bukan untuk berdiskusi, bukan untuk menjelaskan. Nada panggilan itu tenang, namun final. Ia melangkah dengan perasaan yang jernih, bukan karena tak ada rasa takut, melainkan karena rasa takut itu tak lagi memegang kendali. Ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, tak bisa diubah oleh kata-kata. Di ruang yang sunyi, keputusan terakhir dibacakan. Bahasanya tertib, urut, dan selesai. Pada satu kesimpulan yang tak menyisakan celah. Semua jalan kompromi telah habis. Semua upaya penengah telah gagal.
Saridin mendengarkan dengan kepala tegak. Ia tak mencari simpati, tak pula memohon keringanan. Di hadapan keputusan itu, ia memilih satu sikap, menerima sepenuhnya, tanpa syarat. Sejenak, ia menutup mata, bukan untuk menghindar, melainkan untuk meneguhkan niat yang telah lama dirawat. Ia menyadari, inilah kematian yang sesungguhnya, bukan berhentinya raga, melainkan runtuhnya semua sandaran, selain yang Maha Mengetahui. Sebuah akhir yang harus dilewati berkali-kali dalam batin, hingga tak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Saridin membuka mata dan mengangguk pelan. Anggukan itu bukan tanda setuju pada tafsir manusia, melainkan tanda selesai berdebat dengan takdir. Dalam anggukan itu, ia melepaskan harapan akan pembenaran dan memilih berjalan di jalur yang paling sunyi, pasrah yang aktif, tenang yang utuh. Ketika ia dibawa keluar, langit tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Tak ada tanda istimewa, angin berembus biasa. Namun di dalam diri Saridin, sesuatu telah berubah. Beban yang selama ini menekan, kini luruh. Ia merasakan kebebasan yang aneh, bebas dari keharusan dipahami, bebas dari keinginan dibela. Malam itu, ia duduk dalam diam yang panjang. Tak ada catatan yang ditulis, tak ada doa yang dirangkai dengan kata. Ia hanya hadir sepenuhnya. Dalam kehadiran itu, ia merasakan keteguhan yang tak berasal dari dirinya. Seolah ada kekuatan yang bekerja bukan untuk membatalkan keputusan, melainkan untuk memurnikan niat hingga tak tersisa kepentingan apapun. Di titik inilah, klimaks mencapai puncaknya. Semua usaha manusiawi telah gagal, semua jalan telah tertutup. Yang tersisa hanyalah satu pilihan, terakhir, menyerahkan segalanya dengan percaya. Meski tak tahu apa yang akan terjadi sesudahnya. Dan ketika Saridin memilih itu, sesuatu yang tak disangka mulai bergerak pelan, bukan dari luar, melainkan dari kedalaman yang tak pernah disentuh sebelumnya, menandai awal dari perubahan yang tak lagi bisa dihentikan. Perubahan itu hadir sebagai ketentraman yang mengendap, membuat langkah Saridin terasa ringan, meski keadaannya tak berubah. Pagi berikutnya, ia bangun dengan napas yang lebih teratur. Ruang yang sama, aturan yang sama, namun cara ia memandangnya berbeda. Ia tidak lagi menghitung hari sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan merawat niat. Disitulah ia menyadari, ketika semua sandaran dilepas, ruang batin justru meluas. Orang-orang yang bertugas mengawasinya memperhatikan satu hal yang tak mereka sangka. Saridin menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Bukan tenang yang kaku, melainkan tenang yang hangat. Ia menyapa seperlunya, mendengarkan sepenuh hati, tanpa ceramah, tanpa pesan panjang. Kehadirannya saja cukup membuat suasana mereda. Kabar tentang ketenangan itu menyebar pelan, bukan sebagai cerita besar, melainkan sebagai kesan yang menempel. Ia tidak berubah, kata seseorang. Justru seperti kembali ke awal, sahut yang lain. Kesaksian-kesaksian kecil itu membentuk arus yang halus, mengikis keraguan tanpa perdebatan. Suatu siang, seorang penilai datang dengan sikap berbeda. Ia tidak membawa pertanyaan tajam, hanya ingin melihat. Saridin menyambutnya dengan senyum tipis. Tak ada penjelasan yang diminta, tak ada pembelaan yang diajukan. Dalam keheningan itu, sang penilai merasakan sesuatu yang sulit dirumuskan, ketulusan yang tak berusaha meyakinkan. Malamnya, Saridin duduk dan akhirnya menulis lagi. Bukan tentang kejadian, melainkan tentang pelajaran. Ketika ikhlas dipilih, ketakutan kehilangan tempatnya. Ia menutup buku dengan perasaan mantap. Di titik ini, perjuangan berubah bentuk, bukan lagi melawan keputusan, melainkan menata akibat dengan sabar. Hari demi hari, tanda-tanda kecil bermunculan. Aturan tak dilonggarkan, namun suasana melunak. Tatapan menjadi lebih ramah, percakapan lebih singkat namun jujur. Tanpa diminta, beberapa orang mulai menimbang ulang penilaian mereka. Tidak semua berubah, tetapi cukup untuk memberi ruang. Saridin memahami, resolusi tak datang sebagai kejutan besar. Ia datang sebagai rangkaian pergeseran kecil yang konsisten. Ia terus menjaga satu hal, tetap lurus pada niat. Jika itu terjaga, ia yakin arah akan menemukan jalannya sendiri. Dan di sanalah, di tengah hari-hari yang tampak sama, namun terasa berbeda, Saridin melangkah ke fase baru, fase
ketika pilihan terakhir yang sunyi mulai membuahkan hasil, pelan tapi pasti. Hasil itu mula-mula tampak sebagai retak kecil pada keyakinan lama orang-orang yang menilainya dari jauh. Retak itu bukan bantahan, bukan pengakuan terbuka. Ia hadir sebagai jeda yang lebih panjang sebelum keputusan diucapkan, sebagai tatapan yang tak lagi menghindar. Saridin merasakannya dalam cara orang menyapanya lebih singkat, namun tulus. Dalam keheningan itulah perubahan bekerja tanpa perlu diumumkan. Suatu pagi, seorang pengawas menghampirinya dengan nada yang tak biasa. "Ada yang ingin mendengarmu," katanya pelan. Bukan perintah, bukan pula panggilan resmi. Saridin mengangguk, menata napas, dan bersiap. Ia tahu, kesempatan mendengar seringkali lebih penting daripada kesempatan berbicara. Pertemuan itu berlangsung sederhana. Tak ada meja panjang, tak ada barisan kursi, hanya percakapan yang jujur, tanpa daftar pertanyaan. Saridin tidak diminta menjelaskan masa lalu. Ia diminta menjelaskan niat hari ini. Ia menjawab singkat, tanpa hiasan. "Menjaga kebaikan agar tetap berjalan," katanya. Keheningan menyusul, namun kali ini keheningan itu bersahabat. Kabar tentang pertemuan itu menyebar dengan cara yang sama sunyinya. Tak ada pengumuman, hanya perubahan sikap. Beberapa batasan mulai ditafsir ulang, bukan dilonggarkan secara resmi, tetapi dijalani dengan kebijaksanaan. Saridin menyadari, retak kecil telah membuka jalan sempit yang bisa dilalui dengan hati-hati. Ia tetap menjaga rutinitasnya, tak tergesa, tak memanfaatkan suasana. Ia tahu, perubahan yang dipaksa akan patah. Maka ia memilih setia pada langkah kecil yang konsisten. Ketika diminta pandangan, ia memberi. Ketika tidak, ia diam. Keseimbangan itu menjadi pelindung. Sore hari, Saridin menulis satu kalimat yang menguatkan. Jalan terbuka bagi mereka yang tidak mendesaknya. Ia menutup buku dan tersenyum tipis. Di kejauhan, matahari condong, memantulkan cahaya hangat pertanda hari beralih, bukan berakhir. Malam turun dengan perasaan yang lebih lapang. Saridin merasakan, resolusi kian mendekat, bukan sebagai kemenangan, melainkan sebagai pemulihan-pemulihan kepercayaan yang dibangun dari kejujuran yang sabar. Dan disitulah, retak kecil yang semula nyaris tak terlihat, kini menjadi celah. Cahaya cukup untuk menuntun langkah berikutnya, menuju akhir yang menenangkan. Celah cahaya itu kian terang, ketika kabar pemulihan disampaikan tanpa gembar-gembor, seolah ingin menjaga keheningan yang telah bekerja begitu jauh. Saridin dipanggil dengan nada yang berbeda, dari sebelumnya tidak mendesak, tidak kaku. Ia diminta kembali menjalani hari-hari Nia dengan ruang yang lebih lapang. Meski tetap dalam bingkai kehati-hatian, Saridin mengangguk, bukan sebagai tanda kemenangan, melainkan sebagai janji untuk tetap setia pada niat. Ia tahu, kembali bukan berarti mengulang, kembali berarti melangkah dengan cara yang baru. Ketika ia kembali ke tempat-tempat yang pernah sepi oleh kehadirannya, suasana terasa hangat. Orang-orang menyapa dengan senyum yang tulus. Tak lagi menuntut penjelasan. Anak-anak berkumpul, bukan untuk mendengar ceramah, melainkan untuk berbagi cerita kecil. Saridin mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, seolah ingin memastikan bahwa kebaikan tumbuh tanpa bergantung pada satu suara. Di surau, lantai yang dulu ia bersihkan kini berkilau oleh cahaya senja. Saridin berdiri sejenak, menatap ruang itu dengan rasa syukur yang tenang. Ia tak mengambil alih, tak menempatkan diri di depan. Ia duduk di sisi, memberi ruang bagi siapapun untuk memimpin. Dalam kerendahan itulah, orang-orang merasakan ketentraman yang lama dirindukan. Sore itu, seorang tokoh desa mendekat. "Kami belajar," katanya pelan. Saridin tersenyum tipis. "Aku juga," jawabnya. Percakapan singkat itu menutup bab panjang dengan pengakuan yang tak perlu diumumkan. Kebenaran, akhirnya, menemukan jalannya tanpa harus dibela. Malam tiba dengan bintang yang jernih. Saridin menulis satu baris terakhir untuk fase ini. Kembali bukan tentang tempat, melainkan tentang sikap. Ia menutup buku dan memejamkan mata, merasakan kelegaan yang tak berisik. Resolusi telah tercapai bukan sebagai sorak, melainkan sebagai keseimbangan yang pulih. Yang tersisa kini adalah menutup perjalanan dengan pelajaran yang bisa diwariskan, agar ketenangan tak bergantung pada satu kisah,
melainkan menjadi laku bersama. Pelajaran itu mulai tampak dari cara orang-orang melangkah lebih pelan, lebih saling mendengar, seolah memahami bahwa ketentraman adalah kerja yang harus dirawat. Saridin memilih berada di belakang. Ia membiarkan ruang diisi oleh kebiasaan baik yang tumbuh tanpa namanya disebut. Jika ada pertemuan, ia duduk di sisi. Jika ada tanya, ia menjawab singkat. Ia tahu, jejak yang paling kuat adalah yang tidak memaksa untuk diikuti, melainkan mengundang dengan teladan. Di desa, orang-orang mulai menyelesaikan perkara kecil dengan musyawarah yang jujur. Nada bicara berubah, jeda menjadi lebih panjang sebelum keputusan diambil. Anak-anak meniru sikap itu mendengar sebelum berbicara. Saridin melihatnya dengan syukur yang diam. Inilah buah yang tak ia minta, namun datang karena niat dijaga. Suatu hari, seseorang bertanya, "Apa yang membuat semua ini kembali tenang?" Saridin tersenyum. "Kesediaan untuk melepaskan rasa ingin benar," jawabnya. Kalimat itu sederhana, namun menancap. Orang itu mengangguk, membawa pulang sebuah pengingat. Saridin menulis catatan terakhirnya, bukan sebagai penutup kisah, melainkan sebagai bekal. Jika ingin damai, kurangi tuntutan untuk dipahami. Ia menutup buku dan menyimpannya. Ia tak berniat mengajarkan, hanya ingin mengingatkan pada dirinya sendiri, dan siapapun yang kelak membaca. Malam menurunkan embun. Di bawah langit yang jernih, Saridin menyadari bahwa penutup bukanlah garis akhir. Ia adalah pintu menuju hari-hari biasa yang dijalani dengan kesadaran baru. Dan di sanalah, jejak yang tertinggal mulai bekerja diam, konsisten, dan menenangkan. Jejak itu tak berwujud kata-kata besar, melainkan kebiasaan kecil yang perlahan menjadi napas bersama. Saridin semakin jarang terlihat di pusat perhatian, namun pengaruhnya terasa di banyak sudut. Orang-orang mulai menimbang langkah sebelum bicara, menahan diri sebelum menilai. Ketika perbedaan muncul, mereka duduk lebih lama, mendengar lebih dalam, seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa ketenangan bukan hadiah, melainkan pilihan yang diulang setiap hari. Di surau, suara tawa anak-anak bercampur dengan diskusi yang ringan. Tak ada satu sosok yang mendominasi. Saridin hadir sesekali, duduk di pinggir, memastikan roda berjalan tanpa harus ia dorong. Ia tersenyum melihat bagaimana kebaikan menemukan caranya sendiri, tanpa perlu dipanggil, tanpa perlu disorot. Suatu senja, seorang pemuda menghampirinya. "Apa yang harus kami jaga agar semua ini bertahan?" tanyanya. Saridin memandang langit yang berwarna lembut. "Jagalah cara," jawabnya. "Cara mendengar, cara berbeda, cara melepaskan." Pemuda itu mengangguk, membawa pulang pesan yang tak terasa berat. Malam itu, Saridin menatap catatan-catatan lamanya. Ia tidak menambah halaman. Ia menutup buku itu dengan perasaan cukup. Baginya, warisan sejati bukanlah tulisan, melainkan laku yang hidup. Jika laku itu berjalan, cerita akan menjaga dirinya sendiri. Di kejauhan, waktu melangkah tanpa tergesa, Saridin memahami. Kisahnya tak perlu diakhiri dengan peristiwa besar. Cukup dengan hari-hari yang berjalan lurus. Itulah penutup yang paling jujur. Dan ketika bintang-bintang muncul satu persatu, Saridin merasakan ketenangan yang matang, ketenangan yang tak bergantung pada ingatan orang lain, melainkan pada niat yang terus dirawat. Ia tahu, satu episode lagi akan menutup rangkaian ini, bukan sebagai akhir yang keras, melainkan sebagai simpulan yang lembut. Simpulan itu hadir pada suatu pagi yang biasa, ketika matahari naik tanpa tergesa, dan desa menjalani hari seperti sedia kala, namun dengan kesadaran yang berbeda. Saridin berjalan menyusuri pematang. Langkahnya tenang seperti dulu, tak ada sorot mata berlebihan, tak ada bisik yang menempel. Yang tersisa hanyalah kebiasaan baik yang kini hidup di banyak orang. Ia berhenti sejenak, memandang sawah yang hijau, dan tersenyum. Bukan senyum orang yang telah menang, melainkan senyum orang yang telah selesai. Orang-orang menyapanya dengan wajar, tidak memuja, tidak menjauh. Anak-anak berlarian, para tetua berbincang pelan. Dalam kesederhanaan itulah, Saridin melihat jawabannya. Kisah yang panjang akhirnya menemukan tempatnya bukan di ingatan yang gaduh, melainkan di laku yang sunyi. Di surau, ia duduk di sisi.
Seseorang memimpin, yang lain mendengarkan. Saridin tidak menambah, tidak mengurangi. Ia tahu, saat yang paling tepat untuk bicara adalah ketika kata-kata tidak lagi diperlukan. Keheningan di ruang itu terasa penuh-penuh saling percaya. Sore hari, Saridin membuka catatan lamanya untuk terakhir kali. Ia tidak menulis apapun, ia hanya membacanya, lalu menutupnya perlahan. Semua yang perlu disampaikan telah hidup di luar halaman. Semua pelajaran telah berpindah tangan, dari kata menjadi kebiasaan. Malam turun, bintang-bintang muncul satu persatu, setia pada jalurnya. Saridin menatap langit dan menarik napas panjang. Ia mengingat perjalanan yang telah dilalui Tanya yang menekan, jalan yang menyempit, pintu yang tertutup, pilihan yang paling sunyi. Semua itu bukan untuk menjadikannya istimewa, melainkan untuk memurnikan niat hingga tersisa yang perlu saja. Di sanalah ia memahami makna terdalam dari mati berkali-kali. Bukan hilangnya raga, melainkan luruhnya sandaran-sandaran palsu. Setiap luruh adalah kelahiran kembali lebih ringan, lebih jernih. Dan ketika sandaran terakhir dilepas, yang tersisa adalah ketenangan yang tak bisa digoyahkan. Saridin berdiri, menutup hari dengan doa yang sederhana seperti dulu. Ia tidak meminta dikenang, tidak berharap disebut. Cukup jika kebaikan terus berjalan, meski tanpa namanya. Begitulah kisah ini berakhir. Bukan dengan gema, melainkan dengan napas yang teratur. Bukan dengan sorak, melainkan dengan laku yang berlanjut. Karena pada akhirnya, kisah yang paling kuat adalah yang menjelma menjadi cara hidup diam, konsisten, dan menenangkan.